Bab 771. Jared ingin memberitahu kakeknya, tetapi kakeknya sakit karena kematian orang tuanya, dan dia hanya bisa menyimpannya sendiri, membiarkan Murphy dan Castor meninju dan menendangnya. Dia ingat apa yang dikatakan Murphy. Apakah kamu pikir kamu masih pewaris yang agung? Kamu hanyalah sampah. Bahkan jika kamu mengeluh, tidak ada yang akan mempercayaimu. Aku akan menggantikanmu dan menipu seluruh dunia, tapi tak seorang pun akan mempercayaimu. Dia membalas Murphy dan perlahan bangkit dengan kebencian di matanya. Sejak hari itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, meninggalkan keluarga Johnston, dan pergi belajar ke luar negeri. Jared menghabiskan lebih dari 10 tahun di luar negeri sendirian. Dia memiliki kemampuan belajar yang kuat, selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari keterampilan tingkat lanjut di hampir semua bidang. Dia dengan senang hati memulai hidup barunya dan mendirikan perusahaannya sendiri. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, Johnston tiba-tiba jatuh sakit dan berusaha segala cara untuk membawanya kembali ke rumah. Jared tidak melanjutkan tetapi menatap Nicole dengan lembut. Tetapi saya benar-benar tidak ingin kembali ke negara saya dan tempat ini. Tapi sekarang pikirkanlah, jika aku tidak kembali, aku tidak akan bertemu denganmu. Kalimat terakhirnya dengan lembut membuka pintu hati Nicole. Rasanya sangat mengharukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu penting bagi Jared dan bahwa dialah satu-satunya arti kepulangannya. Perusahaan masih berantakan, tapi setelah bertemu denganmu, aku merasa kehidupan di pedesaan sepertinya tidak terlalu buruk. Nicole memandang Jared dan mengangguk tanpa sadar. Saya juga. Terjadi perselisihan sengit di keluarga Riddle. Tapi setelah dia bertemu Jared, dia tidak mempedulikannya untuk waktu yang lama. Jared menatap wajah cantiknya dengan senyum lembut di wajahnya. Alangkah baiknya jika waktu dapat bertahan pada momen ini sekarang. Sementara itu, Joyce mengejar Martin, namun Martin tidak menoleh ke belakang. Dia kesal, berjalan lurus hingga mencapai sungai. Angin sejuk bertiup dan menyadarkannya. Joyce melihatnya berhenti, dan dia membawa ujung roknya dan bergegas ke arahnya. Melihat Martin yang kesal, dia berkata dengan nada tidak setuju, "Martin, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa menungguku?" Itu membuatnya menjadi bahan tertawaan di depan Nicole. Martin memandang dengan kesal ke arah Joyce yang sedikit bingung. "Aku tidak memintamu untuk mengikutiku." Dia tidak punya waktu untuk Joyce, karena dia sudah merasa cukup cemburu melihat Nicole dan Jared bersama. Joyce tertegun melihat sikap Martin yang acuh tak acuh. Dia merasa seperti baru saja melihat orang asing. Ketidakpedulian Martin padanya memberinya ilusi bahwa dia tidak pernah mengenal Martin. Matanya menjadi gelap dalam sekejap, dan dia menggigit bibirnya karena frustrasi. "Aku akan pergi karena kamu sangat membenciku." Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang lagi karena harga dirinya. Dari penuh antisipasi hingga kekecewaan yang luar biasa, dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya, seolah-olah seekor angsa kehilangan arah. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Martin benar-benar menyukainya seperti yang dia kira. Melihat Joyce pergi, Martin sedikit tenang dan menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, kegagalan percobaan bukanlah masalahnya, dan dia telah melampiaskannya hari ini. Dia menghela nafas tetapi malu untuk meminta maaf. Jadi dia menyalakan rokok dan menenangkan dirinya. Setelah menghabiskan kopinya, Jared mengantar Nicole kembali ke gerbang sekolah. Saat mereka berpisah, Nicole melihat ekspresi suram di wajah Jared dan mau tidak mau berjingkat dan menciumnya. Pada saat itu, Jared memeluk Nicole erat dan mencium bibirnya dengan penuh semangat. Bab 772. Untungnya, tidak ada seorang pun di gerbang sekolah. Nicole mendorongnya menjauh dan tersipu. "Aku pergi sekarang." "Oke." Dia tersenyum. Dia berbalik, berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba membuka mulutnya. "Saya akan menghadiri pesta keluarga Johnston." Jared tidak menyangka Nicole mengetahuinya bahkan sebelum dia mengundangnya. "Kalau iya, maukah kamu menjadi pacarku?" Dia tersenyum bahagia. Dengan senang hati, dia tersenyum. Jared tersenyum lebih cerah di bawah lampu jalan. "Setuju. Aku akan menjemputmu hari itu." Kesepakatan.
Nicole mengangguk antusias dan kembali ke kampus. Dia melihat Nicole pergi sebelum masuk ke mobilnya dengan puas. Keesokan harinya, Nicole berangkat ke sekolah seperti biasa. Dia mendengar Stanley dan Edwin baru saja melakukannya. Berita keluar dari Badan Kemahasiswaan bahwa skema hadiah yang dikatakan Nicole sebelumnya adalah nyata. Banyak siswa yang mulai antusias mendaftar, dan masalah sekolah yang mendaftarkan siswanya. Karena hari atletik telah diselesaikan. Dalam kata-kata Edwin, Nicole adalah bintang keberuntungan mereka. Hasilnya semua orang di kelas sangat mengagumi Nicole. Begitu Nicole menjadi pengawas kelas, teman-teman sekelasnya langsung menikmati manfaat tambahan. Mereka merasa bangga bisa dikaitkan dengan Nicole. Saat orang-orang yang biasa menindas Nicole di kelas mulai mengolok-oloknya, Vivian marah. Namun dia tidak berani menunjukkan amarahnya. Lulu dan June cemburu pada Nicole. Kamu adalah prefek kelas sekarang. Bagus sekali. Mereka lega, karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Tidak, ini terlalu sibuk. Dia tidak suka merasa sibuk. Anda sangat mampu, semua ini hanyalah sepotong kue untukmu. Bradley tersenyum. Saat dia berbicara, sistem pas sekolah berbunyi, meminta seluruh siswa berkumpul di lapangan olahraga. Apakah latihan istirahat hari ini dilakukan lebih awal? Jack dan yang lainnya kaget. Ayo pergi. Gary terlalu malas untuk bertanya dan segera bangkit. Dengan Gary yang memimpin, semua orang bangkit dan berjalan menuju lapangan atletik. Seseorang berdiri di podium. Nicole dan yang lainnya berjalan mendekat dan melihat bahwa itu adalah Norah. Nicole mengangkat alisnya, belum tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Norah memasang ekspresi kejam saat melihat Nicole. Nicole hanya bisa mengerutkan kening, intuisinya memberitahunya bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Benar saja, setelah setiap kelas berbaris, Harvey berdiri di podium, mengambil mikrofon, dan berkata, kami telah mengidentifikasi pelaku yang menyabotase perlengkapan penerangan selama pertunjukan kelas 11 kelas B pada hari sekolah, perayaan ulang tahun. Terjadi keributan beberapa saat. Itu bukan kecelakaan, tapi tindakan sabotase. Dan pelakunya adalah Bab 773. Semua mata tertuju pada Norah. Mereka tidak percaya bahwa pelaku sebenarnya ternyata adalah anak angkat keluarga Riddle. Perkataan Stanley membuat Norah merasa terhina, seakan-akan dia sedang dalam proses kematian yang lambat. Ia tidak menyangka kru di belakang panggung akan merekam apa yang telah ia lakukan hari itu. Ketika guru kelas menemukannya, ia bahkan tidak dapat menemukan sepatah kata pun untuk menjawab. Jika dia masih ingin tinggal di Royal Creek Institute, dia harus meminta maaf kepada Nicole di depan umum. Jika tidak, dia harus meninggalkan sekolah hari ini. Norah tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan setuju. Namun, rasa malu yang dirasakannya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkannya di depan publik. Apalagi saat orang yang mengawasi permintaan maafnya adalah Stanley, dia tidak bisa merasa lebih malu dari ini. Stanley, kakaknya yang dulu menyayanginya, kini menatapnya dengan mata dingin. Melihat Spencer dan Samuel yang tidak jauh di bawah panggung, dia melihat ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi jijik. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah mereka. Saat ini, mereka tidak lagi menganggapnya sebagai anggota keluarga. Melihat Norah masih linglung, Stanley menyerahkan mikrofon. Mengaku. Karena dia dulunya adalah saudara perempuannya, dia tidak tega menuduhnya di depan umum. Namun, jika dia benar-benar pelakunya, dia sudah keterlaluan. Norah memegang mikrofon dengan gemetar. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berkata, saya menyentuh lampu itu karena penasaran. Saya tidak tahu bahwa itu akan menyebabkan benda itu jatuh dan hampir membunuh teman-teman sekelas saya. Sekarang saya meminta maaf secara terbuka kepada mereka berdua, Nicole dan Gary, dan meminta maaf kepada mereka. Norah menundukkan kepalanya dan memohon ampun seolah-olah dirinya telah disakiti. Nicole tahu Norah hanya menghindar untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan bahwa dia menyentuh lampu itu karena penasaran adalah cara lain untuk mengatakan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Namun, ia yakin Norah melakukannya dengan sengaja. Ada banyak lampu di panggung auditorium. Hanya saja,
Tidak dijelaskan mengapa hanya lampu yang tepat di atas kepala mereka yang jatuh. Nicole yakin akan hal itu, tetapi Nora tidak terus menjelaskan mengapa dia melakukan itu. Sebaliknya, dia mulai menangis dan memohon ampun, seolah-olah Nicole dan Gary tidak akan berbelas kasihan jika mereka tidak memaafkannya. Nora benar-benar seorang juru putar balik, gumam Lulu dari pinggir lapangan, merasa bahwa kali ini segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan Nora. Dia jelas bersalah, tapi malah menangis seperti korban. Bradley menatap Nora dengan marah di atas panggung. Nora menyelesaikan pidatonya. Stanley merasa menyesal dan mengambil kembali mikrofon dari Nora saat melihatnya menangis tanpa henti. Tidak apa-apa, sudah berakhir. Nora telah meminta maaf di depan umum dan mengakui kesalahannya. Dia akan mendapat nilai buruk karenanya. Saat Stanley mengumumkan hasilnya, Gary mengerutkan kening. Nora telah melakukan kesalahan fatal, tetapi dia selalu mendapat nilai minus sebagai hukuman. Dia menatap Nicole, yang tampak acuh tak acuh selama ini seolah-olah dia tidak peduli. Jadi dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Masih menangis, Nora turun dari podium dan kembali ke kelas untuk menenangkan diri. Semua orang melanjutkan latihan di sela-sela kelas sebelum kembali ke kelas. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Nicole tidak mengatakan sepatah kata pun. Gary tidak tahan lagi dan berkata, Nora telah melakukan sesuatu yang keji, tetapi hanya menerima hukuman berupa poin minus. Tidakkah menurutmu hukuman itu terlalu ringan? Nicole melirik ke arah Gary, karena itu keputusan sekolah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Nora memiliki prestasi akademis yang sangat baik, jadi guru baru kelas A ingin melindunginya. Dan seperti yang baru saja dia sadari, Stanley enggan memberikan hukuman berat kepada Nora. Memikirkan perasaan saudara-saudaranya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun jika ada kesempatan lain, dia tidak akan membiarkan Nora begitu saja. Gary memandang Nicole dan merasa frustrasi. Kau menyerah, tapi aku tidak akan menyerah, aku akan membuatnya membayar. Gary pergi dengan marah. Ia marah melihat betapa Nicole tidak peduli pada dirinya sendiri. Nicole hampir terluka parah hari itu, tetapi ia membiarkan Nora pergi. Gary tidak setuju dengan itu. Melihat Gary pergi, Lulu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya. Nicole, Gary sepertinya sangat peduli padamu akhir-akhir ini, iya. Bab 774. Dia tersenyum samar, dan Nicole melotot ke arahnya. Berhentilah bergosip, aku tidak tertarik padanya. Lulu menyeringai. Tentu saja, kamu hanya tertarik pada Jared. Nicole tersipu dan menatap Lulu. Beraninya kau mengejekku. Beraninya aku. Lulu berlari. Nicole mengejar dan tertawa bersama Lulu. Di kejauhan, Stanley melihat Nicole begitu bahagia dan tersenyum. Dia akhirnya tampak seperti anak sekolah, tidak seperti sikapnya yang terlalu tenang dan apatis. Kepribadiannya semakin hangat akhir-akhir ini. Sejak insiden Nora, Nicole sibuk dengan urusan kelas. 2 hari berlalu, dan tibalah hari pesta. Saat malam tiba, Johnston Mansion tampak terang benderang. Mobil-mobil mahal masuk ke dalam mansion, satu demi satu. Para VIP dan selebritas muncul dan memasuki mansion. Sebagai keluarga dan bisnis pertama Sanjoto, pesta keluarga Johnston sangat meriah. Bahkan putra Sebastian hadir, keluarga Holder, keluarga McCarthy, dan yang lainnya datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tuan Johnston Sir, penuh semangat dan tenaga, berjalan di tengah kerumunan, bersulang, dan menyapa para tamu. Henry mengikuti ayahnya seolah-olah dia adalah pewaris yang akan diumumkan oleh keluarga Johnston hari ini. Banyak orang yang terkesan dan datang untuk menyapa. Henry merasa tersanjung, dan bahkan Castor dan Murphy merasa bangga. Para selebriti dan wanita datang untuk mengobrol dengan Murphy, yang menjadi sangat gembira. Castor melihat ini dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Cukup, Murphy. Jaga sopan santunmu. Penampilan Murphy sungguh memalukan. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti melihat. Murphy mengangguk dan segera mengalihkan pandangannya. Castor melihat sekeliling dan berkata, mengapa Jared tidak datang? Seperti yang kita semua tahu, kakek mungkin akan mengumumkan pewaris Johnston Group malam ini. Tidak mungkin Jared tidak hadir.
Murphy juga bingung. Tepat saat itu, terdengar keributan di pintu. Kedua bersaudara itu menoleh ke belakang, dan mata mereka tertarik oleh sosok yang cantik. Di sebelah Jared ada seorang wanita cantik bergaun putih dan sepatu hak tinggi. Rambutnya terurai seperti air terjun, matanya seperti galaksi. Setiap tatapan matanya dan gerakan tangannya memikat semua pria di tempat itu. Banyak tamu wanita di tempat kejadian terpesona. Bukankah itu Jared? Siapa wanita di sebelahnya? Dia sangat cantik. Dia berasal dari mana? Banyak orang bertanya, tetapi tidak seorang pun tahu siapa Nicole sebenarnya. Melihat Nicole dan Jared masuk, Johnston Sir menyapa mereka dengan senyuman. Ini dia. Nicole membalas senyumannya. Halo, kakek. Semua orang terkejut karena dia menggunakan sapaan penuh kasih sayang seperti itu kepada Johnston Sir. Siapa dia sebenarnya? Johnston Sir tersenyum lembut. Halo, Nicole. Apakah keluargamu tidak ikut? Ya, di belakang. Nicole tersenyum lembut. Kakekku bilang dia pasti akan menghadiri pesta Tuan Johnston Sir. Semua orang sadar kembali, dan mereka tahu siapa Nicole. Bab 775. Ternyata dia adalah anak kandung keluarga Riddle dan Nicole yang banyak dipublikasikan, yang Sebastian temui secara pribadi beberapa waktu lalu. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar namanya, dan mereka tidak menyangka dia begitu cantik. Dia dan Jared tampak seperti pasangan yang serasi saat berdiri bersama. Murphy telah melihat Nicole di gerbang bandara, tetapi dia tampak misterius dengan topi bisbolnya, dan dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan terlihat begitu memukau setelah berdandan. Murphy benar-benar terpesona. Bahkan Castor pun terkejut dengan kecantikan Nicole. Sialan, Jared. Kenapa dia bisa punya pacar secantik itu? Ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa Nicole hanyalah seorang anak biasa dari keluarga Riddle, dan ia tidak peduli padanya. Sebaliknya, ia berharap Jared akan menikahi gadis ini secepatnya sehingga tidak mungkin bagi Jared untuk memiliki ikatan pernikahan lagi dengan keluarga lain. Selain itu, hal ini juga akan membuat Dewan Direksi tahu bahwa Jared tidak memenuhi syarat karena ia hanya menikahi seorang gadis dari keluarga Riddle. Namun sekarang, tampaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Karena kecantikan Nicole yang luar biasa, banyak pejabat tinggi, termasuk politisi, yang tidak mau repot-repot bergaul dengannya, mengerumuni Nicole. Saya sudah lama mendengar tentang Anda, Nona Riddle. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Anda hari ini. Tentu saja, kami merasa terhormat bertemu dengan Anda. Bahkan Henry tercengang melihat semua tamu VIP berkumpul di sekitarnya. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan Jared dan Nicole. Jared, apakah ini Nona Riddle dari keluarga Riddle, tunanganmu? Dia sengaja menyebutkan identitas Nicole bahwa dia berasal dari keluarga Riddle. Namun, semua orang tampaknya telah mendengar berita yang sangat menggembirakan. Tunangan, Nona Riddle, Anda tunangan Jared. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Pria yang bertanya itu sedikit kecewa. Baik Nicole maupun Jared tidak menyangka Henry akan begitu putus asa untuk menyebutkan siapa Nicole sebenarnya. Nicole menenangkan diri sebelum tersenyum. Kakekku dan Tuan Johnston Sir telah menjodohkanku dengan Jared. Namun, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Kamu sudah bertunangan dengan Jared sejak usia dini. Kau pria yang beruntung, Jared. Semua orang tercengang. Ekspresi mereka berubah setelah mendengar pengakuan Nicole. Mereka sudah tahu bahwa Nicole memiliki hubungan baik dengan Sebastian, yang akan segera menjabat sebagai gubernur. Sekarang mereka bahkan mengetahui bahwa Nicole telah bertunangan dengan Jared dari keluarga Johnston. Itu adalah semacam kerjasama yang saling menguntungkan. Mereka kembali menatap Jared. Sebelum ia kembali ke rumah, mereka mengira keluarga Johnston telah menyerah padanya. Namun, Johnston Sir menyerahkan kendali kantor pusat perusahaan kepada Jared segera setelah Jared kembali. Sebelumnya, dunia luar masih meragukan kemampuannya dan meragukan apakah ia memiliki dukungan untuk mempertahankan posisinya lebih lama. Kini situasinya tampaknya telah berubah setelah Nicole menjadi tunangannya, karena setelah Sebastian menjabat,
Jared akan mendapat dukungan kuat lainnya. Itu adalah pasangan yang sempurna. Dengan mereka berdua bersatu, semua orang, termasuk politisi dan orang kaya, tidak bisa lagi meremehkan mereka. Mereka semua berbondong-bondong mendatangi mereka, hanya ingin berbicara lebih banyak dengan mereka berdua. Henry disingkirkan. Ia tidak dapat menahan rasa terkejutnya melihat Nicole dan Jared diterima dengan baik. Dia adalah gadis lain dari keluarga Riddle. Mengapa dia begitu populer? Apa yang telah terjadi yang belum diketahuinya? Apakah Nicole memiliki identitas lain yang tidak kuketahui? Bukan hanya Henry, Castor, dan Murphy tetapi juga Harvey dan Edwin, yang berdiri tidak jauh dari sana, tercengang. Harvey, apakah kamu tahu tentang hubungan antara Nicole dan Jared? Bab 776. Harvey jengkel dan tampak sangat tidak senang. Edwin tahu dia telah mengatakan hal yang salah dan berlari ke Preston. Apa yang terjadi? Kakakmu dan Jared benar-benar sepasang kekasih. Preston juga terkejut. Ia jarang pulang ke rumah dan tidak tahu bahwa Nicole telah bertunangan dengan Jared. Tidak heran mereka berdua begitu dekat. Selain itu, ia selalu melihat mobil Jared di depan kafe di seberang jalan dari sekolah, jadi ia menduga Jared ada di sana untuk Nicole. Chloe, yang takut tidak menjadi pusat perhatian, datang lebih awal, berpikir untuk bertemu Jared dan mungkin menjadi pasangannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Nicole selangkah lebih maju darinya. Yang lebih membuatnya kesal adalah bahwa Nicole dan Jared akan bersama. Bukankah dia takut kehilangan Jared ketika dia menyatakan kedaulatannya dengan mengumumkan kontrak pernikahan mereka secara terbuka? Merasa terganggu dengan orang-orang yang datang untuk menyapa, Chloe segera minta diri dan berjalan menuju Nicole dan Jared. Sudah lama, Jared. Chloe menatap Jared dengan tatapan menggoda. Mata Jared langsung menjadi gelap. Ia benar-benar tidak sabar dengan Chloe. Jika Chloe bukan sepupu Nicole, ia tidak akan menghubunginya lagi setelah kembali ke negara ini. Ketidakpedulian Jared membuat Chloe malu. Banyak orang yang menonton, dan dia tidak peduli dengan perasaan Chloe. Nicole tersenyum pada Jared. Maafkan saya, sepupu saya datang mencari saya akan berbicara dengannya. Chloe terus mengejar Jared meskipun dia mengabaikannya. Jadi Nicole berpikir sebaiknya dia menyelesaikan masalahnya. Aku tidak, Chloe masih ingin berbicara dengan Jared. Baiklah. Namun Jared sudah berbicara lebih dulu darinya. Tanpa menunggu Chloe berbicara, Nicole segera menarik Chloe menjauh. Joyce dan Martin meratap saat melihat ini. Apakah kau melihat sepupu Nicole? Dia terang-terangan menggoda Jared. Aku tahu semua wanita dari keluarga Riddle tidak bisa dipercaya. Martin melotot ke arahnya dan pergi dengan marah begitu suaranya menghilang. Joyce tidak tahu apa yang salah dari ucapannya, jadi dia segera menyusulnya. Sementara itu, Gary sedang bersandar di pilar, minum banyak. Kakak laki-lakinya merasakan ada yang tidak beres. Saat melihat ekspresinya, ada apa denganmu sehingga tiba-tiba kau merasa sedih? Gary masih bersemangat sebelum dia datang. Namun setelah Jared dan Nicole datang, dia tiba-tiba menjadi sangat sedih. Aku baik-baik saja. Gary menggelengkan kepalanya, tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa melankolis. Nicole telah mengakui hubungannya dengan Jared secara terbuka, jadi dia tahu dia tidak punya kesempatan sama sekali. Ryder tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya bisa mengingatkannya. Kita kedatangan semua VIP di sini malam ini. Jaga sikapmu. Kemudian Ryder pergi, menyerahkannya kepada Wayne dan Jack. Namun mereka terlalu takut untuk melakukan apapun kecuali menyaksikan bos mereka mabuk. Tak lama kemudian, anggota keluarga Riddle pun tiba. Damien dan Daniel membantu Tuan Riddle Sir, masuk bersama anggota keluarga lainnya, termasuk putra dan putrinya, yang mengikuti dari belakang. Kemunculan keluarga ini langsung menimbulkan kehebohan. Orang-orang mendengar Sebastian pernah menghadiri pesta keluarga Riddle sebelumnya. Sekarang keluarga Riddle telah menemukan pelindung baru, menemukan kembali tempat mereka sebagai keluarga terkemuka. Kedatangan mereka ke pesta Tuan Johnston Sir, menunjukkan betapa pentingnya mereka memandang pengaturan pernikahan dengan keluarga Johnston. Semua orang mengira pernikahan ini sudah pasti. Seperti yang diharapkan semua orang, begitu Tuan Riddle Sir tiba, dia langsung menuju ke Tuan Johnston Sir. Halo,
Apa kabar akhir-akhir ini? Bab 777. Ten. Johnstone Sir, menatap Ten. Riddle Sir, dan tak kuasa menahan senyum. Saya merasa lebih baik sekarang, lebih tangguh dari sebelumnya. Senang mendengarnya. Tuan Riddle Sir, tersenyum lembut. Ten. Johnstone Sir, memperhatikan kedatangan Ten. Riddle Sir, bersama putra-putranya, menantu perempuan, dan cucu-cucunya dan bersikap sangat ramah. Masuklah. Silakan duduk. Sambil berbicara, ia menuntun Ten. Riddle Sir, ke area sofa, yang merupakan ruang tamu eksklusifnya dan tidak akan ada orang lain yang mengganggu. Ini menunjukkan betapa Ten. Johnstone Sir, sangat mementingkan keluarga Riddle. Raine, Chloe, Karen, dan Dillon belum pernah mendapat perhatian seperti itu sebelumnya. Mereka berjalan mendekat dengan dagu terangkat tinggi. Sementara itu, Daniel, Gloria, dan putra-putra mereka jauh lebih rendah hati, dan kelima putra mereka menimbulkan banyak perbincangan di antara para wanita. Damien dan Gloria duduk bersama Everett terlebih dahulu, diikuti oleh Dexter dan Emma, yang mengikuti Emery dan Alex, mengisi kursi VIP. Tidak ada seorang pun yang tidak iri dengan keluarga Riddle. Semua orang lainnya dengan sadar menjauhi area itu, tidak berani mengganggu mereka. Ketika Nicole melihat kakeknya tiba, dia membawa Chloe bersamanya dan pergi. Kakek, ini dia. Miley segera memperkenalkan putrinya kepada Ten. Johnstone Sir, ini putri sulung saya, Chloe. Dia baru saja memenangkan penghargaan aktris terbaik. Tuan Johnstone Sir, hanya meliriknya sekali seolah-olah dia tidak menganggap ada sesuatu yang luar biasa tentang penghargaan itu. Tuan Riddle Sir, mengerutkan kening. Pergi dan duduklah di tempat lain. Anda tidak harus berada di sini. Saya akan berbicara dengan Tuan Johnstone Sir, sendirian. Mereka tidak peduli dan mencoba untuk membuat Tuan Johnstone Sir, terkesan pada waktu yang salah. Miley merasa malu, merasa seolah-olah wajahnya ditampar. Chloe tidak menyangka bahwa Tuan Riddle Sir, bahkan tidak menyebutkannya, tetapi malah menggantikannya. Namun, ketika dia mendongak dan melihat Nicole, dia mencibir dalam benaknya, berpikir untuk membawa Nicole pergi bersamanya. Dia melotot ke arah Nicole. Ayo pergi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Baiklah. Nicole mengangguk setuju karena kedua tetua ingin berbicara secara pribadi. Dia tidak ingin tinggal di sini dan diperhatikan. Namun, saat Nicole hendak pergi bersama yang lain, Tuan Riddle Sir menghentikannya. Kau tinggallah bersamaku. Hal ini langsung membuat yang lain iri. Bahkan Damien tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini, tetapi Nicole bisa. Mata Chloe hijau karena iri, begitu pula Snow dan Raine. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Nicole tinggal sementara mereka dipaksa meninggalkan zona VIP dan mengikuti orang tua mereka untuk bergaul dengan yang lain. Sekarang, semua orang tahu posisi Nicole di keluarga Riddle, dia sedang berada di masa kemasannya. Tidak hanya itu, dia juga disukai oleh Tuan Johnstone Sir, yang setuju untuk memperbolehkannya duduk di meja yang sama dengannya. Semua orang menganggap itu suatu kehormatan. Jared melihatnya dari kejauhan dan tersenyum riang. Anggota keluarga Riddle yang lain meninggalkan ruang tunggu. Namun, begitu mereka masuk ke kerumunan, orang-orang segera datang, mencoba untuk berbaur dengan mereka. Jadi, mereka segera melupakan rasa frustrasi tadi. Nicole tinggal di zona VIP bersama kedua tetua itu dan menerima tatapan iri dari yang lain. Ketika Lloyd datang, dia melihat ini dan mendengar banyak wanita membicarakannya, tetapi dia hanya menatap Nicole. Nicole sedang duduk bersama Tuan Johnstone Sir, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatapnya dengan penuh kasih sayang dari jauh. Melihat putranya begitu tergila-gila namun tidak bisa dekat dengan Nicole, Nachel menjadi cemas padanya. Lloyd, kenapa kau duduk di sini seperti ini sejak kau datang? Ada sedikit kesempatan untuk berbicara dengan Nicole dengan cara ini. Sebaliknya, ia harus mencari cara untuk mendekatinya. Bab 778. Apa lagi yang bisa kulakukan? Dia masih menatap Nicole tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi matanya terus-menerus dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan, tampak tak bernyawa. Ia teringat saat pertama kali bertemu Nicole. Semuanya begitu polos dan indah.
Saat itu, ia seusia dengan Nicole, tetapi ia jauh lebih pendek darinya. Selama pelatihan mereka di organisasi, ia hanya bisa berperan sebagai pengikut setiap hari. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, matanya menatap Nicole dengan tangan terkepal. Dia bertemu Nicole jauh lebih awal daripada Jared, tetapi Nicole yang menemui Jared, bukan dirinya. Dia merasa tidak berguna. Setelah meninggalkan organisasi tersebut, dia merasa tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Tatapan mata Lloyd semakin lama semakin berat, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Nicole. Apakah aku masih bisa mendapatkan kembali apa yang telah aku lewatkan? Tiba-tiba dia menoleh dan bertanya pada Nachel. Dia sedikit mabuk, matanya dipenuhi dengan ketidaktahuan dan kebingungan seorang pemuda. Mengetahui betapa tertekannya Lloyd, Nachel menatapnya dengan tatapan sedih di matanya. Dia mendesah dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri." Ada pandangan penuh tekad di mata Lloyd. "Kau benar, kau tidak boleh meninggalkan penyesalan." Nachel mengangguk dan menepuk bahu putranya. "Ibu senang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ibu akan selalu mendukungmu, apapun keputusanmu." Dia pernah kehilangan Lloyd sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Nicole lah yang menyelamatkan Lloyd dan membawanya ke dalam organisasi, mempelajari keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Berkat Nicole pula, Lloyd bertahan hidup hingga dia menemukannya. Jadi dia tahu apa arti Nicole bagi Lloyd. Dia tidak akan memaksa Lloyd untuk menyerah. Sebaliknya, dia akan berusaha membantunya mewujudkan mimpinya. Responsnya sangat menyentuh hati Lloyd. Ketika dia menatap Nicole lagi, ada kilatan aneh di matanya. "Aku sudah memikirkannya, dan aku tidak ingin menyerah begitu saja padanya." Nachel mendengar suara dingin Lloyd dan memahami pikiran putranya. "Kalau begitu, bersainglah secara adil dengan Jared. Kamu adalah pewaris keluarga Holder, sama baiknya dengan Jared." Nachel mendukung Lloyd dengan semacam kebanggaan yang berasal dari kepala keluarga. "Baiklah." Lloyd menarik diri dari pikirannya dan menjawab dengan tegas dengan tekad di matanya. Nachel juga sama teguhnya. Selama putranya menginginkannya, dia akan memperjuangkannya. Dia sekarang berpikir untuk mencari kesempatan untuk menguji Nicole. Tiba-tiba terdengar keributan di pintu masuk. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Sebastian. Mata mereka berbinar, dan banyak orang ingin menghampirinya untuk menyapa. Bahkan anggota keluarga Riddle pun ingin ikut beraksi. Namun Sebastian hanya melirik sekilas lalu langsung menuju Nicole, "Ten Johnston Sir, dan Ten Riddle Sir." Semua orang menahan diri setelah melihat ini. "Ten Johnston Sir, dan Ten Riddle Sir, berdiri." "Halo, Ten Wians. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang orang sibuk seperti Anda ke sini." Bab 779. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Nicole sama sekali tidak merasa gugup atau merasa terhormat saat Sebastian menyapanya. Ia hanya menganggukkan kepala dan berkata dengan santai, "Iya, kelasku selesai lebih awal hari ini, jadi aku datang lebih awal." Sebastian tersenyum dan melirik Nicole. "Hari ini kamu berpakaian seperti perempuan, dan kedepannya kamu akan lebih sering berpakaian seperti ini." Semua orang terkejut bahwa Sebastian yang sok suci mau memanjakan Nicole. Orang-orang mulai membicarakan apakah Nicole adalah kerabat Sebastian. Namun, tidak seorang pun pernah mendengar bahwa keluarga Riddle dan keluarga Wians memiliki hubungan keluarga. Rasa cemburu memenuhi mata seseorang dalam kegelapan sementara orang-orang terus berspekulasi tentang hubungan mereka. Joyce, yang berharap Martin bisa memberikan pujian kepadanya di depan Sebastian, sangat kesal karena Nicole menikmati kesempatan berbicara langsung dengan Sebastian. Sebaliknya, Nicole tampak lemah. Tidak heran keluarga McCarthy kalah. Ia menjadi khawatir, tidak yakin apakah ia bisa mencapai tujuannya akhir-akhir ini. Martin mengabaikannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Nicole. Sementara itu, Snow dan Raine sangat cemburu, karena mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Sebastian. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat Nicole, Sebastian, Ten Johnston Sir, dan para VIP lainnya saling berinteraksi.
Setelah Sebastian berbasa-basi dengan Ten Riddle Sir, dan Ten Johnston Sir, mereka datang untuk bergabung dengan tamu-tamu lainnya. Orang-orang berbondong-bondong ke arah mereka, mencoba berbaikan. Saat hal ini terjadi, Nicole mengambil kesempatan untuk pergi. Jared merasa lebih rileks sekarang. Ia segera menghampiri Nicole. Lelah? Iya, ia tahu Nicole tidak suka bersosialisasi seperti ini. Tidak apa-apa, Nicole mendesah. Jared terkekeh. Biasakan saja, ini tidak akan bisa dihindari saat kau menjadi istriku. Nicole tersipu saat mendengarnya. Ada begitu banyak orang di sini. Berhentilah membicarakan hal-hal seperti itu. Aku serius. Ia merendahkan suaranya dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke telinganya. Napasnya berembus ke telinganya, menyebabkannya gemetar tiba-tiba. Ia langsung menatapnya. Enyahlah. Ini tidak lucu. Dia merasa Jared menjadi semakin cerewet akhir-akhir ini. Jared terkekeh melihat wajahnya memerah, dan merasa semakin ingin menggodanya. Ia meraih tangannya dan berkata, baiklah, biarkan aku memegang tanganmu, dan aku akan mendengarkanmu. Nicole tidak punya pilihan selain membiarkannya. Keduanya berada di sudut, tidak menyadari bahwa Harvey telah menatap mereka. Ia benar-benar ingin memisahkan Jared dan Nicole, tetapi ia tidak bisa karena ia belum memiliki apapun untuk bersaing dengan Jared. Jika ia ingin mendapatkan Nicole kembali, ia harus menjadi cukup kuat untuk melawan Jared. Jadi sebelum itu, ia harus tersenyum dan menahannya. Harvey, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu tampak begitu muram? Edwin melihat wajahnya dan bertanya dengan suara pelan. Harvey menatapnya dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Dia tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi dan tidak peduli dengan alasan kedatangannya. Dia hanya ingin segera keluar dari sini, tidak ingin melihat Nicole dan Jared bermesra-mesraan. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi. Hai, Harvey, mau kemana? Edwin tercengang dan tanpa sadar ingin menghentikannya. Namun Harvey sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Orang yang aneh sekali. Edwin bergumam tak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain membiarkannya begitu saja. 780. Pesta masih berlangsung. Nicole pergi mencari Lulu dan June sementara Jared sedang bertemu orang-orang. Keluarga Barrera dan keluarga Wallace juga dianggap keluarga terkemuka, jadi mereka juga menghadiri pesta itu. Nicole tersenyum saat melihat June berpakaian sangat cantik hari ini. Gaun yang bagus. June tersipu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa hadir. Nicole lah yang memberinya kartu undangan. Bahkan anggota keluarganya pun tidak diundang. Jadi ibu tirinya dan adik perempuannya tidak datang dan merasa iri padanya. Jangan sebut-sebut. Tuan Johnston Sir, memberiku kartu undangan tambahan. Nicole berpura-pura tidak peduli. Dia lalu melirik ke suatu arah. Samuel dan Spencer sedang nongkrong di sana. Kenapa kau berdiri di sini dan tidak pergi untuk berbicara dengan mereka? June mengerti apa yang dimaksud Nicole, tetapi dia langsung terpikat. Ini sangat canggung. Nicole tersenyum. Apa yang aneh? Kalau kamu yang pergi, orang lain yang akan pergi. Kalau dipikir-pikir lagi, Lulu tiba-tiba teringat sesuatu. Lulu, kamu suka sama kakak Nicole, iya. Set, diamlah. June malu-malu dan cepat-cepat menutup mulut Lulu. Orang-orang mungkin mendengarnya. Lulu mengangguk dan melepaskan tangan June dari mulutnya. Maaf, aku terkejut. Yang mana di antara mereka, Samuel atau Spencer? Ia menatap June dengan penuh harap, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Nicole jelas merasakan ada sesuatu yang salah. June tidak merasakannya karena dia sendiri gugup. Itu Samuel, katanya dengan nada malu-malu dan rendah. Dia sudah lama tergila-gila pada Samuel, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengan Samuel. Oh, ini Samuel. Lulu tiba-tiba merasa lega. Nicole adalah orang yang paling pandai mengamati orang, dan saat itu, dia sudah merasakan sesuatu. Lulu, karena June sedang gugup, mengapa kamu tidak menemaninya untuk mencari saudara-saudaraku? Hah, Lulu langsung menegang. Tidakkah kau lihat betapa banyak orang yang menginginkan Samuel dan Spencer? Jika kau tidak mendekati mereka sekarang, orang lain akan menggantikanmu.
Mata mereka berdua langsung berbinar ketika mendengar itu. Kau benar, aku akan pergi sekarang. Lulu adalah gadis yang sederhana. Dia membawa June bersamanya, tanpa menyadari bahwa Nicole tidak mengikutinya. Nicole memperhatikan keduanya berjalan ke arah Samuel dan Spencer dan tidak dapat menahan tawa. Semoga kalian sukses. Tepat saat dia mengatakan ini, seseorang menepuk bahunya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Lloyd. Melihat ekspresi gugup Lloyd, dia mengerutkan kening. Ada yang ingin kau katakan? Reaksi Nicole yang tanpa ekspresi langsung menghancurkan keberaniannya. Tidak ada apa-apa. Nachel melihat kata itu tercekat di tenggorokan putranya, dan ia segera datang menyelamatkan. Dia memang punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bisakah kita bicara berdua saja? Nicole mungkin sudah menebak sesuatu berdasarkan tatapan penuh harap di mata mereka. Namun, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, setiap gerakannya akan diawasi. Setelah berpikir sejenak, dia menolak. Saya tidak ingin memberikan kesan yang salah kepada orang lain. Mengapa kita tidak bicara di sini saja? Suara Nicole lembut dan anggun, tetapi tetap menarik banyak perhatian. Melihat Lloyd dan Nachel, orang-orang langsung teringat momen di pesta keluarga Holder, saat Lloyd mengungkapkan perasaannya kepada Nicole dan ditolak. Mereka semua terkejut melihatnya datang ke pesta keluarga Johnston dan meminta untuk berbicara dengan Nicole secara pribadi, tanpa memedulikan perasaan Jared.